Kita masih bahas soal FIFA Matchday Argentina melawan Indonesia dan kita sudah terhubung bersama dengan pengamat sepak bola ada Bung Opan Lamara. Selamat sore Bung Opan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Opan, kira-kira nih dengan kedatangan Argentina akan seberapa masif antusiasme dari pencinta sepak bola di tanah air? Ya, kalau kita berbicara tentang animo, tentunya ini menjadi kesempatan bagi pencinta sepak bola Indonesia, khususnya para fans timnas dan juga Argentina untuk menyaksikan langsung penampilan Messi di Jakarta. Ya, kalau kita berbicara tentang animo, tentu sangat tinggi ya, sangat tinggi. Tapi kalau kita berbicara mengenai harga tiket yang sudah diumumkan oleh PSSI kemarin, maka tentu bagi segenap pencinta sepak bola Indonesia yang kita tahu bahwa dari sisi kemampuan finansial mereka berada di bawah, menengah ke bawah, maka siap-siaplah untuk kecewa. Walaupun sejatinya harga yang diumumkan oleh PSSI kemarin, oleh Ketua Umum kemarin, ternyata memang masih lebih murah dari harga-harga yang sempat beredar dari minggu yang lalu ya, yang ternyata adalah hoax. Nah kemudian kalau harga ini kita komparasi lagi dengan harga tiket untuk laga antara Argentina menghadapi Australia di Beijing nanti, yakni tepatnya sebelum laga menghadapi Indonesia, maka mungkin ya bisa jadi PSSI mencoba untuk mengkomparasi kemudian mendapatkan perbandingan harga dari sini karena harganya hampir sama ya. Kategori 3 600, 2 1,2, kemudian kategori satunya 2,5, kemudian VIP Barat dan Timur nanti adalah 4,250. Maka begitu juga harga yang berlaku di pertandingan antara Australia dan Argentina di Beijing, yakni range-nya antara 800.000 sampai 4 juta. Kalau kita rata-ratakan, maka sebetulnya secara rata-rata harga tiket di Jakarta sedikit lebih tinggi dari harga tiket yang akan beredar di Beijing nanti. Nah, perbedaannya adalah dari kualitas pertandingan. Kalau di Jakarta akan mempertemukan Indonesia menghadapi Argentina, yakni peringkat 149 FIFA melawan peringkat 1 dunia. Sebaliknya nanti di Beijing akan mempertemukan Australia yang juga adalah merupakan tim yang lolos ke 16 besar di Piala Dunia Qatar yang lalu menghadapi Argentina. Artinya dari sisi kualitas pertandingan tentu berbeda. Nah, kita lanjutkan tentang animo dan juga bagaimana ketertarikan terhadap penonton kaitannya dengan harga tiket ini. Sekali lagi kalau kita melihat pada harga tiket yang beredar ini, maka tidak salah jika banyak pengamat lain yang mengatakan, terutama memenuhi media-media hari ini, di sosmed terutama, yang mengatakan bahwa sepertinya pertandingan antara Indonesia menghadapi Argentina di GBK nanti ini adalah tontonan para sosialita, ya, bukan tontonan pencinta sepak bola. Karena seperti yang disebutkan di awal tadi, rata-rata pencinta sepak bola Indonesia, terutama yang fanatik, itu masih dipenuhi atau didominasi oleh mereka yang berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah. Sementara dengan harga tiket ini ya agak berat tentu bagi pencinta sepak bola terutama yang berada di Jabodetabek untuk bisa meramaikan GBK ya. Nah, sasarannya adalah 60.000 lembar tiket yang akan dijual ini. Dengan harga ini tentu sasarannya adalah mereka yang memiliki kemampuan ekonomi di atas rata-rata. Apalagi pengumuman harga tiket ini apakah kemudian itu juga yang jadi alasan PSSI hanya menjual 60.000 tiket karena harganya juga cukup tinggi begitu? Karena kan kapasitas GBK lebih dari itu. Kalau kita berbicara 60.000 memang sebetulnya kapasitas GBK kan sekarang hanya lebih dari 70.000. Berbeda dengan yang dulu ya. Nah, kemudian memang tentu tidak juga serta-merta PSSI atau penyelenggara harus menjual tiket 100% kapasitas stadion. Resikonya terlalu besar. Kemudian harus ada spasi untuk keamanan, ada spasi untuk para sponsor, ada spasi untuk undangan-undangan tertentu yang juga jumlahnya tidak sedikit tentunya. Nah, jadi 60.000 itu menurut saya adalah jumlah lembar tiket dengan angka yang paling maksimal, yang terbaik yang bisa dilepas dengan harga seperti ini. Nah, kalau kita berbicara bahwa apakah PSSI sangat yakin akan mampu menjual sampai 100% dari 60.000 tiket dengan harga segini, saya kok sepertinya tidak terlalu yakin akan bisa terjual 60.000 habis ya. Kalau sasarannya hanya 70-80% mungkin. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, pencinta sepak bola Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk bisa menyiapkan dana sekejap
dalam tempo 1 minggu 2 minggu untuk membeli tiket ini ya. Oke. Kemudian kalau kita sasarannya misalnya yang bukan pencinta sepak bola dan punya kemampuan ekonomi, ya bisa jadi ada seperti keterpaksaan karena anak-anak mereka ingin melihat Messi, Iya, ingin melihat Di Maria dan lain-lain. Oke, Bung Opan, tapi beginilah, kalau kita lihat kan ada juga sebuah tiket konser begitu yang bulan November besok nih main. Banyak orang yang mungkin nggak tahu lagunya tapi pengen dapat hype-nya aja, akhirnya beli itu tiket konser walaupun harganya tinggi dan ada calonya. Ini mungkin nggak jangan-jangan peristiwa kayak gini juga terjadi nanti ketika Indonesia melawan Argentina. Diupayakan banget sama orang-orang yang memang dia mungkin cinta atau memang mungkin dia ingin ikut-ikutan tren aja untuk nonton ini. Ada nggak kecenderungan kayak gitu menurut Bung Opan? Iya, kalau kecenderungan seperti itu ada tuntutan seperti itu. Contoh atau bukti pastinya adalah saya pribadi misalnya. Sampai hari ini tidak kurang dari 10 teman-teman saya yang tadinya tidak pernah peduli sepak bola, tidak masuk kategori mencintai sepak bola, tapi ingin menyaksikan pertandingan ini. Tiba-tiba Bahkan kepo. menanyakan bisa nggak? Iya, tiba-tiba kepo. Suami dan istri kemudian mengajak anak-anaknya, bahkan sampai minta tolong pada saya, bisa nggak gimana caranya foto sama Messi dan sebagainya. Sasarannya memang pada akhirnya sasaran dengan harga tiket seperti ini akan jauh dari pencinta sepak bola sejati. Ini yang disayangkan. Tentu kita berharap di awal bagaimana Ketua Umum PSSI dan juga PSSI serta para penyelenggara itu bisa memikirkan untuk bisa memberikan kesempatan kepada kader, kepada generasi-generasi muda, generasi remaja, anak-anak yang memang sangat mencintai sepak bola dan sangat mengidolakan timnas Indonesia dan timnas Argentina untuk bisa hadir di GBK. Tapi sekali lagi dengan harga tiket semahal ini ya agak jauh dari kemampuan dan juga jangkauan mereka. Bang Opan, ujung-ujungnya kan industri sepak bola adalah ke bisnis. Iya. Mendatangkan Argentina juga tidak gratis. Akan ada match fee yang begitu tinggi, begitu mungkin. Ya mungkin Anda tahu match fee-nya berapa, sehingga ini kemudian menjadi salah satu faktor kenapa PSSI memberikan harga tiket yang seperti itu. Ya, kalau secara umum yang saya tahu beberapa bulan yang lalu bahwa untuk mendatangkan tim sekelas Argentina ke Indonesia, itu match fee-nya antara 60 sampai 75 miliar. Tapi dari informasi terakhir yang saya terima dari salah satu teman wartawan beberapa hari yang lalu, bahwa untuk mendatangkan timnas Argentina ini, agar Indonesia dalam hal ini PSSI tidak kehilangan momentum, maka mereka konon, ini masih harus dikonfirmasi lagi ya, tapi bocornya informasi ini dari teman-teman wartawan yang saya jamin validitasnya, itu mengeluarkan dana tidak kurang dari 100 miliar untuk memberikan match fee. Ya tentu bisa dimengerti di satu sisi kenapa? Karena ada begitu banyak negara yang menginginkan mereka dikunjungi oleh timnas Argentina yang juara dunia ini beserta Messi-nya. Tidak hanya Indonesia, artinya ada begitu banyak negara di Asia yang berebut untuk mendatangkan Argentina. Sementara yang mendapatkan kesempatan untuk musim atau tahun ini itu setidaknya hanya untuk 2 negara. Dan itu sudah diperoleh oleh Indonesia dan Australia. Sekalipun juga kita tahu bahwa ternyata Australia harus melakukan pertandingan di Beijing. Nah, kalau kita menilik pada Beijing, maka tentu secara komersial Beijing atau Cina, penyelenggara di sana lebih fokus pada faktor komersialnya, bukan pada faktor matchday-nya, karena mereka tidak melawan Cina, tapi mereka menyelenggarakan dengan menghadapi tim terkuat Australia, tim terkuat Asia, salah satunya ini Australia menghadapi Argentina di Beijing. Jadi bukan melawan tim RRC. Baik, menarik. Nanti kita akan tunggu bagaimana ya datangnya Argentina ke Indonesia. Apakah memang akan sold out semua tiketnya? Kita akan patut dinantikan. Terima kasih Bung Opan sudah bersama kami di Kabar Petang. Sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum.